Om Swastiastu. Di kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu, mengenal hakikat Brahma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Nadia Pratiwi dengan 4 digit NIM belakang 1054 dari kelas 2F Akuntansi. Baik, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita langsungkan ke materi yang pertama, yaitu mengenai Brahman. Menurut ajaran kitab Weda, semesta dan segala isinya, baik itu makhluk spiritual maupun fisik, Brahman merupakan yang maha sempurna dan tunggal. Sebagai suatu yang mutlak, Brahman memiliki karakteristik sempurna yang melampaui kemampuan indera manusia. Ia tidak bisa diamati, disentuh, ataupun didengar, tetapi hanya dapat dipahami lewat manifestasinya di alam semesta. Brahman adalah inti abadi yang tidak berubah dan tidak memiliki awal maupun akhir. Ide ini menegaskan mengenai keesaan Tuhan yang mutlak yang melampaui dimensi ruang, waktu, dan energi. Dalam konteks mitologi, Brahman sering disebut sebagai aspek pencipta bagian dari Trimurti yang berfungsi sebagai benih dari seluruh eksistensi. Karakteristik dari Brahman dibagi menjadi 4 yang disebut dengan Cadu Sakti. Bagian pertama dari Cadu Sakti disebut dengan Wibu Sakti, yang dimana Wibu Sakti ini menjelaskan bahwa Tuhan itu memiliki ciri ada di mana-mana, atau biasa disebut dengan Vyapi Vyapaka Nirwikara. Tidak ada tempat sekecil apapun yang terlepas dari keberadaannya. Lalu yang kedua adalah Prabu Sakti. Tuhan memiliki ciri kemahakuasaan. Beliau adalah penguasa dari para penguasa yang mengatur jalannya penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Lalu yang ketiga adalah Jnana Sakti, yang dimana menjelaskan bahwa Brahman memiliki ciri maha mengerti. Beliau menguasai apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah Karya Sakti, yang dimana Karya Sakti ini menjelaskan bahwa Brahman memiliki ciri maha karya atau maha melakukan. Dia akan terus bertindak, memelihara, mengamati pertumbuhan alam semesta. Secara lebih rinci, terdapat 8 ciri kemahakuasaan Brahman yang biasa disebut dengan Asta Sakti. Bagian-bagian dari Asta Sakti yang pertama ada Anima, yaitu adalah sifat Brahman yang sungguh lembut, bahkan lebih lembut dari atom. Yang kedua, Laghima, sifat Brahman yang amat ringan melampaui medium eter. Yang ketiga, Mahima, sifat Brahman yang mencangkup seluruh lokasi dan mengisi alam semesta, atau biasa yang disebut dengan Vyapi Vyapaka. Yang keempat, Prapti, sifat Brahman yang dapat mencapai seluruh lokasi tanpa batas dimensi dan massa. Lalu, Prakamya, sifat Brahman di mana setiap keinginannya sentiasa terpenuhi. Yang keenam, Isitwa, sifat Brahman yang menguasai seluruh hal di alam semesta ini. Yang ketujuh, Wasitwa, sifat Brahman yang sangat berdaulat atas segenap makhluk hidup. Dan yang terakhir, Yatrakamawa Sawitya, sifat Brahman di mana hakikat dan keinginannya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Mengerti Brahman secara keseluruhan adalah sebuah kesulitan bagi kemampuan berpikir manusia yang terbatas. Maka dari itu, studi ketuhanan Hindu memisahkan aspek Brahman menjadi 2 bagian, yaitu Nirguna dan Saguna Brahman. Nirguna Brahman merujuk pada Tuhan yang bebas dari semua sifat wujud dan kegiatan. Dalam literatur Tatwa, aspek ini sering disebut dengan Paramasiwa atau Sunya. Dia bersifat transenden, artinya berada di luar jangkauan nalar
serta kapasitas berpikir manusia. Kitab Brahman Sutra menyatakan bahwa Tuhan dalam keadaan ini adalah tidak terlukiskan. Lalu, Saguna Brahman. Saguna Brahman memiliki lambang yang memudahkan manusia untuk mengerti dan mempresentasikan Brahman. Dalam keadaan ini, Brahman jelas mempunyai berbagai sifat disebabkan oleh atribut yang berlainan yang dimilikinya. Contohnya melalui konsep Trimurti, Dewa Brahman yang bertindak sebagai pencipta atau upati, Dewa Wisnu berperan sebagai pemelihara atau stiti, dan Dewa Siwa berperan sebagai pemusnah atau perlina. Perwujudan ini disembah oleh penganut agama Hindu di berbagai tempat, termasuk di baik secara keseluruhan. Materi tersebut membedah mengenai konsep ketuhanan dalam agama Hindu yang berpusat pada hakikat Brahman, mencakup sifat-sifat kemahakuasaan Tuhan, Cadu Sakti dan Astu Sakti, dan dualitas aspek Nirguna dan Saguna Brahman. Semoga materi tersebut bisa dipahami dan saya tutup presentasi ini dengan Parama Sakti.